Di lereng Gunung Slamet, ada sebuah desa kecil yang masih menyimpan tradisi dan cerita lama yang turun-temurun. Desa itu tampak biasa pada siang hari, hamparan sawah menghijau, suara gamelan kadang terdengar dari hajatan warga, anak-anak berlari riang di pematang. Namun, begitu malam turun dan kabut mulai merayap dari hutan, suasana desa itu berubah menjadi mencekam. Angin dingin berhembus membawa bau tanah basah, anjing-anjing desa melolong panjang tanpa sebab, dan dari kejauhan kadang terdengar suara derap kuda padahal tak ada satupun kuda yang dimiliki warga. Orang-orang tua desa percaya, suara itu adalah pertanda hadirnya kekuatan gaib kuno, ajian jarang goyang, ilmu pelet legendaris yang konon mampu membolak-balik hati siapa saja yang diincarnya. Ajian ini bukan sekadar mantera pengasihan, melainkan ilmu hitam yang memaksa jiwa seseorang untuk tunduk, bahkan rela mengorbankan nyawa demi cinta yang dipaksakan. Cerita bermula ratusan tahun lalu, ketika seorang dukun sakti bernama Ki Surenggono menekuni laku spiritual di hutan angker dekat desa. Ia bertapa selama 40 hari di bawah pohon randu alas yang dipercaya menjadi tempat bersemayam makhluk halus penunggu gunung. Pada malam terakhir, petir menyambar, dan Ki Surenggono dikabarkan berjumpa dengan makhluk tinggi besar berwajah kuda dengan mata merah menyala. Dari makhluk itulah ia mendapat ajian jarang goyang, dengan syarat harus memberi tumbal darah setiap kali ajian itu dipakai. Sejak saat itu, kisah-kisah menyeramkan mulai menghantui desa. Gadis-gadis cantik tiba-tiba jatuh sakit aneh, tubuh mereka bergerak seperti menirukan tarian kuda yang menggila, mata mereka kosong namun mulut mereka terus menyebut nama laki-laki yang mengincarnya. Tak jarang, mereka meninggal dalam keadaan mengenaskan setelah berhari-hari kerasukan. Bahkan, para pengguna ilmu ini pun jarang berumur panjang. Mereka selalu berakhir tragis, ada yang gila, ada yang mati mendadak dengan tubuh remuk seolah ditendangi kuda gaib. Meski begitu, ajian ini tak pernah benar-benar hilang. Selalu ada orang yang tergoda untuk mempelajarinya, terutama mereka yang cintanya tak terbalas. Rasa sakit hati, iri, dan dendam seringkali membuat manusia nekat menempuh jalan terlarang. Dan di desa itulah, puluhan tahun setelah kematian Ki Surenggono, seorang pemuda bernama Raka akan mengulangi kesalahan yang sama. Terjebak dalam cinta yang tak berbalas, ia mendatangi seorang dukun keturunan Ki Surenggono untuk meminta ajian jarang goyang. Raka tidak tahu bahwa apa yang ia jalankan bukan hanya sekadar ilmu pelet, melainkan kutukan yang akan menyeret dirinya, orang yang ia cintai, bahkan keluarganya ke dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Maka dimulailah kisah kelam itu. Kisah tentang cinta yang dipaksa, jiwa yang direnggut, dan bayangan kuda gaib yang akan terus menghantui hingga ajal menjemput. Puluhan tahun sebelum kisah Raka dimulai, desa itu pernah diguncang oleh kehadiran seorang dukun sakti bernama Ki Surenggono. Ia bukan orang biasa, lahir dari garis keturunan para ahli kebatinan Jawa kuno, sejak kecil sudah terbiasa dengan laku prihatin, puasa mutih, berjalan tanpa alas kaki, dan bermalam di hutan angker. Namun, ilmu yang ia kejar bukanlah ilmu kesembuhan atau pengasihan biasa, melainkan ilmu untuk menguasai hati manusia, meski harus bertarung dengan kekuatan gaib yang berbahaya. Dalam penuturan orang-orang tua desa, Ki Surenggono dikenal sebagai orang yang sangat ambisius. Ia pernah ditolak cintanya oleh seorang gadis cantik bernama Nyai Ratmi, anak kepala desa kala itu. Ratmi lebih memilih lelaki lain yang dianggap lebih baik dan berwibawa. Penolakan itu membuat Ki Surenggono murka. Ia bersumpah akan mendapatkan Ratmi dengan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan jiwanya. Maka dimulailah perjalanan kelamnya. Ki Surenggono bertapa di alas randu alas, hutan keramat yang tak berani dimasuki warga, karena konon menjadi tempat persinggahan makhluk halus penunggu Gunung Slamet. Ia membawa sesaji berupa darah ayam cemani, kembang setaman, dan kendi berisi air dari 7 mata air. Selama 40 hari ia bersemedi, menahan lapar dan haus, hanya duduk bersila di bawah pohon randu alas raksasa yang menjulang dengan akar-akar sebesar tubuh manusia. Pada malam terakhir, saat bulan purnama bulat menggantung di langit, kabut tebal turun menutupi hutan. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, lolongan anjing, jeritan perempuan, hingga derap kaki kuda yang bergemuruh mendekat. Ki Surenggono tetap bertahan, matanya terpejam, hingga tiba-tiba muncul sosok hitam besar dengan kepala kuda, mata merah menyala, dan tubuh diselimuti api biru.
Makhluk itu berbicara dengan suara berat yang menggema. Manusia, kau telah memanggilku. Apa yang kau inginkan? Ki Surenggono menjawab dengan penuh keyakinan, aku ingin ilmu untuk menundukkan hati siapa saja yang kuinginkan. Aku ingin Ratmi menjadi milikku, meski ia sudah memilih lelaki lain. Makhluk itu tertawa keras, derap kakinya membuat tanah bergetar. Aku akan memberimu ajian yang akan membuat siapapun tergila-gila padamu. Tapi ingat, ada syaratnya, setiap kali kau gunakan, rohmu terikat padaku. Dan pada akhirnya, kau harus menyerahkan tumbal, darah manusia, atau jiwamu sendiri. Dengan penuh nafsu dan kebencian, Ki Surenggono menyetujui syarat itu. Maka diberikanlah kepadanya ilmu pelet paling ditakuti, ajian jaran goyang. Dampak pertama. Setelah kembali ke desa, Ki Surenggono mulai mengamalkan ajian itu. Ia membaca mantera di tengah malam, menaburkan tanah kuburan di halaman rumah Ratmi, dan meniupkan asap dupa ke arah angin yang menuju rumah sang gadis. Beberapa hari kemudian, Ratmi mulai menunjukkan perubahan, matanya kosong, tubuhnya lemah, dan ia sering berlari-lari ke rumah Ki Surenggono dengan wajah bingung. Namun, apa yang terjadi bukanlah cinta, melainkan obsesi yang menyiksa. Ratmi sering menangis histeris, tubuhnya menari-nari seperti kuda yang menggila, kakinya menghentak-hentak lantai tanpa kendali. Keluarganya ketakutan, mereka mencoba meminta pertolongan kiai desa, tetapi setiap kali doa dibacakan, suara dari mulut Ratmi berubah menjadi suara laki-laki tua yang menakutkan. Tak ada doa yang bisa membebaskannya. Jiwanya sudah terikat pada pemilik ajian. Akhirnya, Ratmi jatuh sakit parah dan meninggal dengan wajah pucat, bibir hitam, dan mata melotot seolah melihat sesuatu yang menyeramkan. Kutukan turun-temurun. Sejak saat itu, nama Ki Surenggono menjadi momok. Warga percaya ia telah bersekutu dengan makhluk gaib. Meski ia berhasil memiliki Ratmi secara paksa untuk waktu singkat, balasan dari ajian itu tak lama menghantam dirinya. Ki Surenggono meninggal mengenaskan. Tubuhnya ditemukan di dalam gubuk kecil di tepi hutan, dalam keadaan remuk tulangnya seperti diinjak kuda, wajahnya membiru, dan lidahnya terjulur panjang. Warga desa menguburnya tanpa upacara, bahkan tidak ada yang berani mendekati makamnya pada malam hari karena sering terdengar derap kaki kuda gaib di sekitarnya. Namun, ilmu itu tidak hilang bersama kematiannya. Sebagian murid dan keturunannya diam-diam mewarisi ajian jaran goyang, menjadikannya legenda kelam yang terus menghantui desa. Mereka yang tahu cerita ini selalu memperingatkan generasi berikutnya. Jangan pernah tergoda ajian itu. Ia bukan ilmu pengasihan, tapi kutukan yang menelan jiwa. Puluhan tahun setelah kematian Ki Surenggono, desa itu berusaha melupakan kisah kelam tentang ajian terlarang. Namun, bisik-bisik mengenai ajian jaran goyang tetap hidup di antara warga. Cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi semacam peringatan sekaligus godaan tersembunyi. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya masih belasan akhir, penuh semangat namun juga diliputi rasa iri terhadap kehidupan orang lain. Sejak lama, ia jatuh hati pada seorang gadis desa bernama Sari, putri seorang pedagang hasil bumi yang dikenal cantik dan sopan. Wajah Sari lembut, senyumnya mampu membuat siapapun terpesona, dan tingkah lakunya selalu membuat hati Raka berdebar. Namun, takdir berkata lain. Sari sudah bertunangan dengan Arman, seorang pemuda dari desa sebelah yang rajin, pekerja keras, dan disukai banyak orang. Pertunangan mereka disambut gembira warga. Hanya Raka yang menanggung pilu. Setiap kali melihat Sari berjalan berdua dengan Arman di pematang sawah, hatinya dipenuhi rasa sakit, cemburu, dan amarah. Malam-malam Raka gelisah. Ia tak bisa tidur, hanya duduk di serambi rumah sambil menatap bulan. Dalam hatinya ia bergumam. Mengapa bukan aku? Apa kurangku? Sari harus jadi milikku, dengan cara apapun juga. Bisikan gelap. Suatu malam, ketika Raka termenung di warung kopi desa, ia mendengar dua orang lelaki tua bercakap pelan. Mereka membicarakan tentang seorang dukun keturunan Ki Surenggono yang masih tinggal di hutan pinggir desa. Konon, ia masih menguasai ajian terlarang itu. Tapi jangan main-main, bisik salah satu dari mereka. Ajian jaran goyang bukan pengasihan biasa. Banyak yang berakhir celaka setelah memakainya.
Kata-kata itu menancap di benak Raka. Ia pulang dengan hati bergejolak. Ada peringatan dalam ucapannya, tapi juga ada jalan keluar dari penderitaannya. Raka berpikir, kalau benar ajian itu bisa membuat Sari tergila-gila padaku, bukankah aku berhak mendapatkannya? Aku tak peduli dengan akibatnya. Pertemuan dengan dukun. Dengan tekad yang dipenuhi obsesi, Raka nekat mencari dukun tersebut. Malam itu, ia berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju hutan. Angin malam berembus dingin, suara jangkrik seakan berhenti, dan kabut tipis mulai menutupi pandangan. Akhirnya, ia menemukan sebuah gubuk reot dengan lampu minyak yang redup. Dari dalam, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam, bermata sayu tapi tajam. Dialah Ki Baskara, keturunan langsung dari Ki Surenggono. Suaranya dalam dan berat saat menyapa. Anak muda, aku tahu tujuanmu. Kau ingin memaksa cinta dengan ajian leluhurku. Raka terkejut, tapi ia mengangguk mantap. Ya, Ki. Aku mencintai Sari, tapi dia sudah menjadi milik orang lain. Aku tak rela. Ajarkan aku ajian jaran goyang. Ki Baskara menatapnya lama, seakan menilai jiwanya. Lalu ia berkata dengan nada serius. Ajian ini bukan mainan. Sekali kau gunakan, jiwamu terikat pada penunggunya. Kau akan mendapat apa yang kau mau, tapi balasannya lebih mengerikan daripada yang bisa kau bayangkan. Kau siap? Raka menelan ludah, tapi obsesi dalam hatinya lebih besar dari rasa takut. Ia mengangguk, aku siap, Ki. Apapun risikonya. Ritual pertama. Ki Baskara membawa Raka ke bagian belakang gubuk, di mana terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi pohon beringin tua. Di sana, bau kemenyan tercium pekat. Ki Baskara mulai menyiapkan ritual, sesaji berupa bunga setaman, darah ayam cemani yang menetes ke tanah, serta kendi berisi air dari sumur tua. Ia memerintahkan Raka untuk mandi kembang pada tengah malam, membaca mantera tertentu dengan posisi tubuh tertentu, lalu menaburkan segenggam tanah kuburan di depan rumah Sari tanpa ketahuan. Setelah itu, kata Ki Baskara dengan mata berkilat, bacalah mantera ini 7 kali setiap malam di bawah sinar bulan. Ingat, jangan berhenti sebelum Sari datang padamu. Tapi jika kau berhenti di tengah jalan, penunggunya akan menagih tumbal darimu. Raka menerima syarat itu dengan hati yang sudah terbakar nafsu. Malam itu juga, ia mulai melakukan ritual sesuai perintah. Saat ia melafalkan mantera, angin dingin berembus kencang, dedaunan bergetar hebat meski tidak ada badai. Dari kejauhan terdengar samar suara derap kuda, membuat bulu kuduknya merinding. Namun, alih-alih takut, Raka tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, Sari, sebentar lagi kau akan jadi milikku. Malam-malam di desa itu menjadi tak lagi tenang. Setelah Sari terkena dampak ajian jaran goyang, rumahnya berubah seperti tempat angker. Lampu minyak sering padam tiba-tiba, jendela bergetar meski angin tak bertiup, dan ayam-ayam berkokok di tengah malam. Sari yang tersiksa. Sari makin jauh dari dirinya yang dulu. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat kebiruan. Kadang ia tertawa keras tanpa sebab, lalu tiba-tiba menangis meraung-raung. Yang paling menyeramkan, ia sering berjalan merangkak di lantai dengan posisi tubuh seperti kuda, tangan dan kakinya menapak, kepala menggeleng liar, dan mulutnya mengeluarkan suara ringkikan. Orang tuanya sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka bergantian menjaga, tapi tetap saja Sari sering lolos dari pengawasan. Pernah suatu malam, ia tiba-tiba menghilang. Setelah dicari kemana-mana, warga menemukannya di pematang sawah, berlari-lari dalam kegelapan sambil menyebut nama Raka, seakan sedang mengejar sesuatu yang tak terlihat. Arman, tunangannya, berusaha mendekati Sari untuk menenangkan, tapi Sari malah berteriak histeris dan mendorongnya jatuh. Dengan mata melotot ia berkata, "Pergi. Aku hanya milik Raka. Jangan kau halangi aku." Arman terpukul, sekaligus takut. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada tunangannya. Raka dan gangguan gaib. Sementara itu, Raka yang semula merasa senang melihat Sari tergila-gila padanya, mulai dihantui hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Malam pertama, ia mendengar derap kuda di luar rumah. Awalnya ia mengira itu hanya angin atau hewan liar,
tapi semakin lama suara itu terdengar jelas, mengelilingi rumahnya. Bahkan genteng rumahnya bergetar seakan diinjak sesuatu yang berat. Malam berikutnya, Raka bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Sari berlari ke arahnya, tapi tiba-tiba wajah Sari berubah menjadi seram, mata hitam legam, gigi tajam, dan tubuhnya ditarik oleh seekor kuda hitam berapi. Kuda itu menendang Raka hingga tubuhnya terpental dan dadanya sesak. Saat terbangun, Raka terengah-engah, dan anehnya, ada lebam biru besar di dadanya seakan benar-benar ditendang. Tak berhenti sampai di situ. Tubuh Raka mulai sering sakit-sakitan. Hidungnya mengeluarkan darah tanpa sebab, napasnya pendek, dan malam-malam ia menggeliat di ranjang seperti kesakitan. Ibunya yang khawatir mencoba memanggil tabib, tapi hasilnya sia-sia, penyakitnya tak bisa dijelaskan secara medis. Pertanda dari Kiai Mahfud yang mendengar kabar penderitaan Sari akhirnya menyelidiki. Saat ia mencoba membaca doa di dekat rumah Sari, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan dari arah hutan terdengar ringkikan kuda bercampur suara tawa menakutkan. Kiai Mahfud menutup doa dengan wajah serius. Ia berkata pada orang tua Sari dengan nada berat, "Anakmu terkena pelet ajian jaran goyang. Itu bukan ilmu pengasihan, melainkan ikatan gaib yang merusak jiwa. Selama pemilik ajian masih hidup dan terus mengikatnya, Sari tak akan pernah lepas. Dan aku khawatir, pemilik ajian itu juga akan mendapat balasan yang jauh lebih mengerikan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Awal dari kutukan. Raka semakin gelisah. Di satu sisi, ia puas karena Sari kini hanya memikirkannya. Di sisi lain, mimpi buruk, rasa sakit, dan suara gaib yang mengganggunya tiap malam membuatnya tak bisa tidur. Kadang, ia melihat bayangan kuda hitam besar berdiri di pojok kamarnya, menatap dengan mata merah menyala. Ketika ia berkedip, bayangan itu hilang, tapi bau asap kemenyan bercampur darah tetap tertinggal. Raka mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku sudah melakukan kesalahan besar? Ataukah ini harga yang harus kubayar? Namun, obsesi dalam dirinya terlalu kuat. Ia menolak berhenti, karena ia tahu jika ia menghentikan ritual, penunggu ajian akan menagih tumbal yang lebih mengerikan. Hari-hari Raka berubah menjadi mimpi buruk. Semakin lama ia mengamalkan ajian jaran goyang, semakin kuat pula ikatan gaib yang menjerat dirinya. Memang, Sari kini sepenuhnya tergila-gila padanya. Ia meninggalkan Arman, tunangan yang selama ini ia cintai, dan hanya menuruti bayangan obsesi terhadap Raka. Namun, apa yang terlihat sebagai kemenangan itu ternyata hanyalah pintu masuk menuju kutukan yang lebih gelap. Sari yang hancur. Sari kini hampir tak bisa lagi dikenali. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tubuhnya kurus kering. Ia lebih sering mengurung diri, menjerit-jerit menyebut nama Raka. Kadang, ia berlari ke rumah Raka dengan kaki berdarah karena berjalan tanpa alas, wajahnya seperti orang kerasukan. Keluarganya kehabisan akal. Mereka kembali meminta pertolongan Kiai Mahfud. Namun, setiap kali doa dibacakan, tubuh Sari justru mengamuk seperti kuda liar. Suaranya berubah menjadi suara berat yang berkata dengan nada mengejek. "Jangan ganggu ikatan ini. Jiwanya sudah jadi milik kami. Kau tak akan mampu melawannya." Arman yang melihat perubahan Sari hancur hati. Ia mencoba menolong, tapi setiap kali mendekat, Sari menjerit ketakutan dan tubuhnya langsung lemas. Seakan ada dinding gaib yang memisahkan mereka. Gangguan pada Raka. Di sisi lain, penderitaan Raka semakin menjadi. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan hidungnya sering mengeluarkan darah. Namun, yang paling mengerikan adalah gangguan gaib yang semakin jelas. Mimpi buruk, hampir setiap malam Raka bermimpi dikejar kuda hitam berapi. Derap kukunya menghantam tanah seperti guntur, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Kuda itu berusaha menendang Raka, dan setiap kali ia terbangun, selalu ada lebam atau luka di tubuhnya. Suara gaib, di dalam rumah, ia mendengar derap kuda berkeliling. Lantai kamar bergetar, genteng rumahnya bergeser, dan kadang terdengar ringkikan panjang di telinganya. Penampakan, beberapa kali, ia melihat bayangan kuda besar berdiri di pojok kamarnya, tubuhnya diselimuti api biru. Ketika ia menutup mata, bayangan itu tetap ada. Orang tuanya ketakutan,
Tapi Raka hanya berkata lirih, "Aku baik-baik saja." Padahal, dalam hatinya, ia mulai menyadari, ajian itu menagih balasan. Pertemuan dengan Kiai Mahfud. Suatu malam, Raka tak tahan lagi. Tubuhnya panas dingin, dan ia merasa ada sesuatu yang menghisap nyawanya. Dengan langkah gontai, ia menemui Kiai Mahfud di langgar desa. "Kiai, tolong aku. Aku menggunakan ajian jaran goyang," katanya dengan suara serak. Kiai Mahfud menatapnya lama, matanya penuh kecewa sekaligus prihatin. "Nak, kau telah mengikat dirimu dengan makhluk gaib yang haus tumbal. Ajian itu bukan jalan cinta, melainkan jalan kehancuran. Sari menderita karena ulahmu. Dan sekarang kau sendiri sedang diperas jiwanya. Jika kau tak hentikan, ajalmu akan datang sebelum waktunya." Raka menangis, tapi dalam hatinya ia tahu Kiai Mahfud benar. Namun, rasa takutnya pada balasan ajian membuat ia bimbang. Jika ia berhenti, roh penunggu akan menuntut tumbal darinya. Jika ia melanjutkan, penderitaannya akan semakin parah. Balasan nyata. Malam Jumat berikutnya, kutukan itu benar-benar menampakkan wujudnya. Saat Raka tidur, tiba-tiba rumahnya berguncang hebat. Pintu berderit terbuka sendiri, angin dingin bertiup masuk, dan bau anyir darah memenuhi ruangan. Dari kegelapan, muncul sosok kuda hitam raksasa dengan mata merah menyala dan tubuh dililit api biru. Nafasnya berat, setiap hembusannya membuat lampu minyak padam. Kuda itu berjalan mendekati ranjang Raka, derap kakinya membuat lantai retak. Raka terbangun, tubuhnya gemetar, tak mampu bergerak. Tiba-tiba kuda itu meringkik keras hingga kaca jendela pecah, lalu kaki depannya terangkat tinggi. Dengan sekali hentakan, kuda itu menendang dada Raka. Raka menjerit sekeras-kerasnya, lalu pingsan. Saat ibunya masuk, ia menemukan anaknya tergeletak di lantai dengan darah keluar dari mulut dan hidung. Dadanya lebam hitam seperti bekas tendangan. Keesokan harinya, Raka masih hidup, tapi tubuhnya lemah tak berdaya. Ia hanya bisa berbisik lirih. Dia menagih jiwaku." Sari kini benar-benar kehilangan kewarasan. Setiap malam ia berjalan di jalanan desa dengan mata kosong, rambut terurai, dan kaki telanjang. Ia mengetuk setiap pintu rumah sambil memanggil nama Raka. Kadang, ia menjerit histeris, lalu tertawa cekikikan dengan suara yang bukan miliknya. Orang-orang desa ketakutan. Banyak yang percaya Sari telah menjadi sasaran tumbal ajian jaran goyang. Bahkan anak-anak kecil dilarang keluar rumah setelah maghrib, takut melihat sosok Sari yang berkeliaran seperti orang kerasukan. Ayah Sari sempat memanggil seorang dukun sakti dari desa tetangga. Namun, ketika dukun itu mencoba membacakan doa, tubuh Sari melayang dan membanting dirinya sendiri ke lantai. Dari mulutnya keluar suara berat, "Jangan ganggu, ia milik kami. Darahnya, jiwanya, cintanya, semua telah terikat." Dukun itu mundur dengan wajah pucat. "Ini bukan sekadar gangguan gaib biasa. Ini ikatan ilmu hitam yang sangat kuat. Jika tidak segera diputus, keduanya akan binasa." Raka diteror semakin keras. Raka semakin tersiksa. Hampir setiap malam kuda gaib itu datang menendang, menggigit, atau mencekiknya. Tubuh Raka penuh lebam, matanya sayu, wajahnya seperti orang sekarat. Yang lebih menakutkan, kini makhluk gaib itu tidak hanya muncul di malam hari. Siang bolong pun Raka mulai mendengar derap kaki kuda, bahkan melihat bayangannya berlari di sawah atau di belakang cermin. Pada suatu sore, ketika Raka berjalan pulang, orang-orang desa melihat ia tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya diseret oleh sesuatu yang tak terlihat, meninggalkan jejak tapak kuda membara di tanah. Orang-orang yang mencoba menolong justru terpental seperti ditabrak kekuatan tak kasat mata. Sejak kejadian itu, warga desa yakin, ajian jaran goyang sudah lepas kendali. Desa diliputi teror. Malam-malam di desa berubah menjadi mencekam. Suara derap kuda terdengar mengitari kampung setiap malam Jumat. Lonceng-lonceng bambu yang dipasang warga untuk mengusir roh jahat berdentang sendiri. Sapi-sapi di kandang menjerit ketakutan, beberapa ditemukan mati dengan tubuh hangus seolah ditendang petir. Bahkan, ada warga yang mengaku melihat sosok kuda hitam raksasa berlari di jalan desa, dengan Sari duduk di punggungnya, rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan matanya kosong.
Kabar itu membuat semua orang yakin, desa telah dikutuk akibat ulah Raka. Kiai Mahfud mengambil sikap. Melihat kekacauan semakin menjadi, Kiai Mahfud akhirnya mengumpulkan warga di masjid. Dengan suara tegas ia berkata, "Saudaraku, ini semua terjadi karena ada yang berani bermain-main dengan ajian terlarang. Ilmu itu mengikat manusia dengan iblis dalam wujud kuda. Selama ikatan ini tidak diputus, desa kita akan terus diteror. Kita harus melawan, meski taruhannya nyawa." Beberapa warga menoleh pada Raka yang duduk lemah di pojok. Semua tatapan penuh amarah sekaligus kasihan. Raka menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu dirinya biang masalah. "Raka," kata Kiai Mahfud, "hanya kau yang bisa memutus ini. Tapi untuk itu, kau harus siap menebus dosa dengan pengorbanan besar." Raka menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku tak sanggup, Kiai. Jika aku lepaskan, mereka akan menagih jiwaku." Kiai Mahfud mendekat, menepuk bahunya. "Nak, lebih baik kau kehilangan nyawa dengan tenang, daripada hidup dalam cengkeraman setan selamanya. Ingat, bukan hanya dirimu yang jadi korban, tapi seluruh desa, juga Sari." Penentuan malam. Kiai Mahfud lalu memutuskan akan melakukan ruatan besar di Langgar Desa pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Semua warga diminta ikut berdoa, sementara Raka harus menghadapi bayangan kuda gaib itu secara langsung. Malam itu akan menjadi penentuan, apakah kutukan ajian jaran goyang bisa diputus, atau malah menelan jiwa lebih banyak lagi. Malam Jumat Kliwon yang dinanti pun tiba. Langit kelam tanpa bintang, angin bertiup kencang membawa bau anyir yang menusuk hidung. Seluruh warga desa berkumpul di langgar, wajah mereka penuh ketegangan. Lampu minyak bergoyang-goyang seolah hendak padam, dan suara anjing melolong panjang di kejauhan. Di tengah ruangan, Raka duduk bersila. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, keringat dingin terus mengalir. Di depannya, Kiai Mahfud menyiapkan sesaji penolak bala, kendi berisi air doa, bunga 7 rupa, dupa, serta kitab suci yang akan menjadi benteng terakhir. Sari pun dibawa ke langgar, tubuhnya diikat dengan kain putih karena ia terus meronta. Matanya merah, suaranya serak menjerit. "Jangan coba memutus ikatan ini. Dia milikku. Jika kau halangi, darah akan tumpah." Suara itu jelas bukan suara Sari. Suara berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Ruatan dimulai. Ketika adzan malam dikumandangkan, Kiai Mahfud memulai doa. Suaranya menggema, diikuti warga yang membaca ayat-ayat suci. Namun baru sebentar, langit mendadak bergemuruh. Angin kencang menerpa, pintu langgar berderit, dan dari luar terdengar derap kaki kuda mendekat dengan cepat. Tiba-tiba tanah bergetar. Lonceng bambu di luar berdentang sendiri. Lalu muncullah sosok mengerikan. Seekor kuda hitam raksasa dengan mata menyala merah, tubuhnya diselimuti api biru, dan ringkikan panjangnya membuat kaca jendela pecah berhamburan. Semua warga menjerit ketakutan. Beberapa hampir pingsan. Namun Kiai Mahfud tetap berdiri tegak, tangan terangkat, melantunkan doa dengan suara lantang. Raka menghadapi bayangan gaib. Kuda itu menubruk pintu langgar hingga terbuka lebar. Api biru menyembur dari kukunya, membakar lantai kayu. Dari punggung kuda itu, terlihat bayangan Sari duduk dengan rambut terurai, wajahnya kosong, matanya hitam legam. Raka menjerit melihatnya. "Sari, lepaskan dia. Semua ini salahku." Namun suara yang keluar dari mulut Sari hanya tawa keras bercampur ringkikan kuda. "Kau milikku, Raka. Tak ada jalan kembali." Kiai Mahfud menoleh kepada Raka. "Nak, hanya kau yang bisa memutus ikatan ini. Akui dosamu, lepaskan egomu, dan serahkan dirimu pada Yang Maha Kuasa." Raka gemetar, namun ia tahu inilah saat terakhir. Dengan air mata berlinang, ia berlutut dan berteriak. "Aku mengaku salah. Aku buta oleh nafsu. Ya Allah, putuskan ikatan ini, meski nyawaku jadi taruhannya." Pertarungan gaib. Begitu pengakuan itu terucap, tubuh Raka terlempar ke udara. Sosok kuda hitam menubruknya, menendang dadanya, dan menggigit bahunya. Darah muncrat. Raka berteriak, tapi ia tak lagi melawan. Ia pasrah. Di saat bersamaan,
Kiai Mahfud menyiramkan air doa ke tubuh Raka sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Cahaya terang muncul, membuat sosok kuda itu meringkik kesakitan. Api biru yang menyelimuti tubuhnya mulai padam, sementara bayangan Sari di punggung kuda terjatuh ke tanah. Sari menjerit keras, lalu pingsan. Namun kuda itu masih mengamuk, menyerang warga yang berdoa. Lantai langgar berguncang, genteng beterbangan, dan suara gemuruh seperti guntur memenuhi ruangan. Pengorbanan Raka. Dalam keadaan sekarat, Raka membuka matanya. Ia melihat semua orang menderita karena perbuatannya. Dengan sisa tenaga, ia berlutut, lalu berlari menubruk tubuh kuda hitam itu. Aku penebusnya. Ambil nyawaku, lepaskan mereka, teriaknya. Tubuh Raka langsung dililit api biru. Ia menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, namun wajahnya tenang. Kuda itu meringkik panjang, lalu tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang berputar-putar sebelum lenyap di telan angin malam. Saat asap hilang, tubuh Raka terkapar, hangus, namun wajahnya terlihat damai. Akhir dari kutukan. Hening menyelimuti langgar. Api padam, derap kuda berhenti, dan bau anyir perlahan hilang. Sari terbangun dengan tangisan, matanya kini kembali jernih. Ia memeluk ayahnya, menangis histeris. Kiai Mahfud menutup mata Raka yang telah meninggal, lalu berkata lirih kepada warga. Inilah balasan dari ilmu hitam. Ajian Jaran Goyang tidak pernah membawa cinta sejati, hanya obsesi dan kehancuran. Raka telah menebus dosanya dengan nyawa. Jadikanlah ini pelajaran, jangan pernah sekali-kali bermain dengan ilmu terlarang. Warga hanya bisa terdiam, wajah mereka penuh duka sekaligus takut. Sejak malam itu, desa itu dikenal sebagai desa yang pernah dilanda kutukan ajian Jaran Goyang. Sari, meski selamat, tidak pernah kembali seperti dulu. Ia hidup dalam bayang-bayang trauma, dan setiap kali mendengar derap kuda di kejauhan, tubuhnya gemetar. Sedangkan makam Raka sering menjadi tempat yang sunyi dan angker. Banyak orang yang lewat mengaku mendengar ringkikan kuda dari arah pusaranya. Sejak malam ruatan berdarah itu, desa yang tenang berubah menjadi tempat yang selalu diingat dengan kisah kelam. Warga menyebutnya sebagai malam ringkikan hitam, malam ketika ajian Jaran Goyang menelan korban dan meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Nasib Sari. Sari, meski selamat, tidak pernah kembali menjadi gadis ceria seperti dahulu. Ia sering duduk termenung di beranda rumah, menatap kosong ke arah sawah. Sesekali ia meneteskan air mata tanpa sebab. Trauma yang ia alami begitu dalam. Setiap kali mendengar suara kuda, meskipun hanya suara kuda milik petani yang lewat, tubuhnya langsung gemetar, matanya kosong, dan kadang ia pingsan. Ayah dan ibunya terus berusaha merawatnya dengan kasih sayang, namun luka batin itu tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Di mata orang desa, Sari adalah korban yang terbelenggu cinta terkutuk, hidupnya hancur oleh obsesi orang lain. Pusara Raka. Raka dimakamkan di pemakaman desa. Namun pusaranya menjadi tempat yang paling jarang didatangi orang. Banyak yang percaya, arwahnya masih terikat dengan roh kuda gaib yang dulu menemaninya. Beberapa kali, warga yang berani lewat malam hari mengaku mendengar derap kaki kuda dari arah makam Raka. Ada pula yang melihat bayangan samar seorang pemuda berdiri di atas pusaranya, tubuhnya terbakar api biru, namun wajahnya tenang. Kiai Mahfud selalu mengingatkan. Raka memang telah menebus dosanya dengan nyawa. Namun, jejak ilmu hitam yang pernah ia gunakan tidak hilang begitu saja. Selamanya akan ada bekas, seperti luka di tanah yang tak bisa dipulihkan. Desa yang trauma. Warga desa belajar banyak dari tragedi itu. Tak ada lagi yang berani bermain-main dengan ajian pengasihan atau ilmu hitam lainnya. Bahkan, sekadar menyebut nama ajian Jaran Goyang pun dilakukan dengan lirih, takut mengundang bala. Setiap malam Jumat Kliwon, warga berkumpul di masjid untuk membaca doa bersama. Bagi mereka, itu bukan hanya ibadah, tapi juga bentuk penjagaan agar kutukan tidak kembali. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah malam hari, dan setiap kali angin malam bertiup kencang disertai ringkikan kuda di kejauhan, semua orang menutup pintu rapat-rapat, bersembunyi di balik doa. Kiai Mahfud dan pesan moral. Kiai Mahfud menjadi saksi hidup dari tragedi itu. Ia sering menceritakan kisah Raka dan Sari kepada para pemuda desa.
Suaranya tegas namun penuh iba. Cinta sejati tidak bisa dipaksa. Nafsu yang dibalut dengan ilmu hitam hanya membawa derita. Ingatlah, setiap jalan pintas selalu ada bayangan gelap yang menagih balasan. Kata-kata itu menjadi nasihat turun-temurun. Orang tua selalu mengingatkan anak mereka agar tidak terjerumus pada godaan ilmu terlarang, betapapun besar rasa cinta atau dendam yang mereka rasakan. Jejak yang abadi. Meski puluhan tahun berlalu, cerita tentang Raka, Sari, dan Ajian Jarang Goyang tetap hidup. Orang-orang luar desa yang mendengar kisah itu sering merinding, apalagi ketika mereka berkunjung ke desa pada malam yang sunyi. Bagi sebagian orang, kisah itu sekadar legenda. Namun bagi warga desa yang pernah menyaksikannya, itu adalah kenyataan kelam yang tak mungkin dihapus. Karena di balik setiap ringkikan kuda di malam hari, selalu ada bisikan yang mengingatkan. Cinta sejati lahir dari ketulusan, bukan dari paksaan. Dan setiap ilmu hitam selalu menuntut harga yang mahal, nyawa, cinta, dan jiwa.